sahabat-sahabat WB, kita bertemu lagi di WB Meetup bulan April, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Wow, hari ini pembahasan kita itu adalah tentang satu hal yang sedang banyak diperbincangkan khususnya di Indonesia ya. Dan jujur, aku itu di mana-mana dengar dan lihat iklan-iklannya gitu ya. Apalagi ya kalau bukan tentang pinjol, aka pinjaman online. Dan pinjol atau pinjaman online ini sebenarnya sudah menjadi salah satu fenomena yang lumayan ramai loh diperbincangkan. Mungkin dalam beberapa keadaan sebenarnya pinjol itu bisa jadi hal yang positif, tapi juga bisa jadi hal yang negatif gitu. Sama kayak apa ya, pisau mungkin ya. Pisau itu kalau misalnya digunakan oleh seorang koki yang baik gitu ya, seorang seorang tukang masak yang benar, itu bisa jadi alat yang membuat sebuah masakan yang indah, yang lezat gitu. Dan bikin mood kita juga jadi enak banget kan waktu udah makan gitu. Tapi kalau misalnya pisau itu jatuh ke tangan orang yang salah, misalnya pencuri atau perampok, itu akan menjadi hal yang negatif gitu. Jadi mungkin dipakai untuk membunuh dan yang lainnya. Dan hari ini kita mau bicarain tentang pinjol ini. Seru ya. Dan hari ini juga kita ngobrolnya bersama dengan dua sahabat WB kita. Ada Kak Nita dari WB Yogyakarta dan juga ada Kak Reta dari WB Jakarta Pusat. Shalom Kak. Hai. Halo, hai. Wow, Hai, luar biasa. Gimana nih kabarnya nih? Kabarnya baik, sehat-sehat. Gimana, Ini ya. Grace dan Reta? baik, puji Tuhan. Sehat walaupun dalam keadaan hujan panas ya Kak. Aduh, Iya, kacau banget deh. Nah Kak, hari ini tuh kita di awal tadi aku tuh ada ngobrolin tentang fakta-fakta mengenai pinjol. Jadi kalau misalnya Kak Nita sama Kak Reta mungkin sering juga kali ya kayak aku ya. Sering banget gak sih denger kayak iklan-iklannya gitu di YouTube gitu. Kacau banget, sering banget. Gitu. Jadi pinjol ini tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi hal yang positif, bisa juga jadi hal yang negatif. Nah, ada satu keprihatinan yang aku baca gitu loh ya, kayak di berita-berita. Aku tuh baca satu berita di internet mengenai pinjol ini yang cukup memprihatinkan menurut aku. Tapi juga ada hal positifnya, Kakak. Salah satunya ini berita dari CNBC Indonesia, aku bacain ya. Jadi judulnya itu adalah efek negatif pinjol, keluarga berantakan sampai bunuh diri. Jadi kalau aku baca keseluruhannya itu ada satu keluarga orang tuanya itu pinjaman online menjadi salah satu peminjam kayak gitu dan akhirnya nggak bisa bayar, keluarganya berantakan karena keuangannya susah dan sebagainya. Akhirnya dia kena mental, akhirnya mau bunuh diri. Sampai bunuh diri, udah bukan mau bunuh diri tapi udah bunuh diri kayak gitu. Dan ada satu lagi keprihatinan yang aku rasakan dan ini aku rasain sendiri. Jadi di bulan lalu itu satu perumahan tempat kerja aku kerjanya di salah satu sekolah musik di satu perumahan di Cibubur, Kak. Ada berita yang terdengar tentang satu keluarga yang menjadi peminjam gitu ya. Jadi dia pakai pinjaman online, akhirnya dia membunuh penagih hutang loh. Ironis gak sih Kak? Maksudnya itu aku ketawa tuh kayak ironis gitu. Ini terjadi loh Kak gitu. Bayangin yang punya utang itu lebih kejam dari yang nagih. Akibatnya apa? Rumahnya disita. Terus ditambah lagi ada garis polisi gitu loh di rumahnya. Jadi semua orang bisa lihat, oh ini loh, ini rumahnya kayak gitu. Jadi kan mental kena ya, nggak cuma kena ke orangnya, tapi kena ke keluarganya juga gitu. Dan yang kena efek itu nggak cuma keluarga dia atau mungkin tetangga dia gitu, tapi aku Kak, aku salah satu yang kena efeknya. Karena gini, aku tuh biasanya lewat pintu belakang dari perumahan itu kalau mau pergi kerja gitu. Dan yang biasanya aku lewati itu pintu belakangnya ditutup gara-gara hal ini selama hampir sebulan loh, hampir sebulan. Dan boleh dibilang itu kalau misalnya aku nggak lewat situ, aku harus lewatin satu jalan yang jauh banget. Bedanya tuh sampai 4 kali lipat gitu. Jamnya gitu ya waktunya. Yang tadinya 5 menit doang udah bisa sampai tempat kerja, aku harus spend waktu akhirnya 20 menit untuk sampai ke tempat kerja. Dan itu cukup memprihatinkan menurut aku ya, karena nggak cuma aku, pasti banyak banget orang yang kena juga efeknya. Itu cukup mengganggu loh, Kak. Bener gak sih?
Dan berita-berita negatif ini menurut aku membuat nama pinjol Kak itu jadi sedikit menakutkan. Jadi kayak negatif banget gitu loh. Padahal pinjol tuh nggak melulu negatif gitu. Aku baca satu berita lagi dari businessreview.com, perencana keuangan yang bernama Aulia Akbar Kak menyebutkan kalau pinjol itu akan bermanfaat bila digunakan secara tepat. Beberapa efek positif dari pinjol itu yang legal ya, pastinya ya legal ya. Itu berguna untuk UMKM Kak, usaha mikro kecil menengah. Kalau mau buka usaha gitu ya, tapi mereka belum punya modal usaha, mereka pakai pinjol ini bisa gitu. Dan ada dari berita harian Jogja juga mengatakan manfaat positif dari pinjol legal antara lain mengoptimalisasi pembiayaan UMKM, meningkatkan layanan proses bisnis, pasti ya, mempermudah pembayaran transaksi, membantu UMKM menyusun laporan keuangan. Itu kan bermanfaat banget ya, Kak. Dan yang pasti itu pinjaman online legal itu sudah terdaftar Kak sebenarnya di Otoritas Jasa Keuangan. Ya artinya sebenarnya aman gitu loh. Di OJK tuh kan kalau misalnya udah terdaftar ya aman gitu. Jadi kalau bicara tentang fakta-fakta ini ya, pinjol itu bisa jadi positif, bisa berguna, tapi kadang-kadang kita jadi apa ya? Fasilitas pinjaman ini tuh kita pakai buat hal-hal konsumtif gitu. Yang efeknya boleh dibilang bikin kita ketagihan kayak narkoba nggak sih? Bikin kita jadi ketagihan. Balik lagi lah Kak sama satu sesi di WB. Kita kalau ingat-ingat ya, 3 dosa Hawa. Keinginan mata, keinginan daging dan yang lainnya. Iya, jadi ini cukup memprihatinkan. Nah, menurut Kak Reta nih ya Kak, apakah Kak Reta juga menemukan cerita tentang hal yang sama nggak sih yang kayak aku ceritakan gitu? Terus menurut Kak Reta tentang fakta-fakta ini tuh bagaimana Kak? Fakta negatifnya, positifnya gitu. Silakan Kak Reta. Ya, aku termasuk salah satu yang zaman dulu tuh aktif banget pinjol. Jadi tuh mulai pinjol itu dari iklan-iklan seliweran lewat gitu. Jadi masa sih cuma foto KTP doang, duitnya cair dalam waktu 5 menit. Jadi sekali apply, ternyata bener, terus jadi beneran ketagihan. Segampang itu ya cari duit ternyata gitu. Apply terus, apply terus, apply terus, tanpa sadar ternyata sudah di luar kemampuan kan. Jadi akhirnya ketemulah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, terus akhirnya sampai di satu titik Tuhan izinkan untuk stop gitu. Gue nggak mau bikin kamu jatuh terlalu jauh. Udah dari situ aku ngeliat, iya ya, sesuatu yang enak itu ternyata bisa habis begitu aja gitu. Ya sudah, jadi sama Tuhan dibuat stop, terus aku benar-benar bertobat, minta ampun sama Tuhan. Akhirnya lepas gitu aja pinjaman online-nya, bisa diselesaikan satu persatu. Sampai sekarang udah benar-benar nggak mau pinjol lagi karena udah tahu efek negatifnya buruk banget ke aku, ke keluarga, ke teman-teman. Tapi sekarang tuh kayak ada iklan-iklan kayak pay letter gitu-gitu udah nggak, maksudnya pay letternya tergiur tapi udah nggak yang kayak dulu gitu. Maksudnya ingat dulu tuh pernah susah tidur, pernah gelisah setiap hari, jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadi punya roh takut akan Tuhan itu benar banget, ngaruh banget di aku. Dan aku bersyukur banget Tuhan tolong lewat kasus pinjol. Wow, wow luar biasa. Kak, tadi kan Kak Reta nih ada cerita ya tentang apa ya, banyak efek juga yang akhirnya terjadi sama Kak Reta ya. Kak, salah satunya efek yang apa ya, yang paling dirasakan Kak Reta tuh apa sih Kak? Jadi bisa ngerem. Jadi kalau zaman dulu itu kan keinginan mata yang lucu, yang unik, apalagi yang sesuatu berwarna hijau tuh langsung dibeli gitu tanpa mikir besok gue makan apa ya, besok gue ada duit apa enggak. Itu pasti langsung beli dulu gitu, barangnya dapetin dulu. Tapi semenjak kejadian itu aku jadi mikir, ini kebutuhan apa keinginan, ini perlu apa enggak. Beli baju tuh badannya cuma satu, bisa dipakai, bisa dicuci. Terus beli kayak kosmetik, lipstick gitu, bibir cuma satu, mau berapa warna yang dikumpulin, kayak gitu ada rem-remnya sekarang.
Nah, terus efeknya waktu kejadian itu, waktu aku bertobat dan minta ampun sama Tuhan, minta ditolong itu, aku benar-benar kayak semuanya tuh dibenerin sama Tuhan hidupnya aku. Kayak salah satunya WB. Pergumulan aku ikut WB itu jatuh bangun, bukan jatuh bangun, maksudnya susah banget. Jadi kan aku nggak single, tapi aku mau ikut WB single nggak boleh. Terus aku mau ikut WB ibu, aku nggak punya anak dan aku nggak suka dengan kata-kata ibu gitu, maksudnya ada trauma tertentu. Jadi nggak mau ikut gitu. Eh, WB itu mau ikut WB itu lama bertahun-tahun. Sampai akhirnya satu titik kena kasus pinjol itu di bulan Oktober, kena pandemik, Tuhan izinkan ada WB khusus janda secara online. Dan itu aku bersyukur banget. Kayaknya Tuhan tuh bener-bener ini loh jawabannya gitu. Ada WB khusus yang kamu bisa ketemu sama teman-teman ya kalau ngobrol nyambung gitu. Itu salah satunya. Terus di bulan Oktober juga aku terus baca kelas healing, ikut juga kelas healing. Terus ketemu juga kelas tentang benerin cara makan. Arti kasarnya kayak diet gitu, bisa makan sehat gitu. Jadi di bulan Oktober itu benar-benar aku disibukkan dengan Zoom online yang benar-benar ngerubah aku nggak cuma secara mental, jiwa, sama fisik. Tuhan benar-benar rubah semuanya dari yang nggak bagus jadi bagus banget. Dan sampai sekarang tuh Tuhan berkatin aku naik terus nggak pernah turun, dan apapun yang aku perbuat Tuhan kayaknya izinkan berhasil gitu sampai sekarang. Dan aku nggak menyesal dengan keputusan aku untuk minta ampun di saat itu, karena waktu itu pilihannya aku mau terjun dari apartemen karena nggak kuat sama tagihan pinjol itu yang mengerikan, atau aku memilih percaya waktu Tuhan, aku dengar suara Tuhan bilang kalau Tuhan mau nolong aku kalau aku beneran tobat gitu. Wow, luar biasa ya Kak Reta. Gak gampang loh maksudnya. Aku pribadi belajar satu hal dari Kak Reta adalah eh, Kak Reta itu menyadari kalau Kak Reta salah saat itu, dan Kak Reta akhirnya bertobat kembali gitu loh ke Tuhan. Enggak yang kayak pergi kemana-mana, malah cari hal yang lain, malah justru di saat itu Kak Reta malah diubahkan dapat komunitas yang baik, diubahkan makin luar biasa kayak gitu, dan itu nggak gampang sih menurut aku ya. Dan kalau langkah pertama nggak berjalan nggak bisa sih mendapatkan yang lain gitu. Dan aku tuh belajar lagi Kak Reta itu mau berproses. Dari kesaksian Kak Reta ya sahabat WB, sebenarnya menggambarkan wanita bijak itu sebenarnya terus berproses. Bener gak sih Kak? Itu terus berproses, bukan yang kayak setelah camp atau alumni WB yang udah ikut camp, udah tahu kebenaran, udah ikut sesi, mungkin udah 3 kali kali ya Kanita ya, atau mungkin udah terus menerus jadi fasil atau apa, itu langsung jadi bijak, enggak gitu. Tapi kita terus berproses gitu loh, bukan yang kayak langsung bijak gitu, yang pada akhirnya sebenarnya kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah respon kita gitu saat kita berproses itu. Dan kita harus benar-benar waspada ya. Aku belajar satu hal gitu loh dari Kak Reta ini itu. Kita harus berhikmat yang Kak Reta bilang. Kak Reta akhirnya bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu kan. Ingat lagi 3 sesi WB, 3 dosa Hawa, keinginan mata gitu. Dan yang pastinya Kak Reta juga bertemu dengan yang komunitas yang baik, itu yang paling luar biasa sih. Modul 2 ya, modul 2 sahabat. Kalau boleh tahu itu modul 2 ya Kak Reta ya? Sekarang modul 2-nya jalan-jalan sih. Masih suka settingan. Wow, luar biasa. Yes. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita nih yang semakin asik, kita juga mau dengerin kesaksian dari Kak Nita. Kita mau sama-sama dulu ya melihat informasi seputar WB berikut ini. Shalom sahabat WB, untuk mendukung pelayanan wanita bijak yang makin luas dan menyampaikan informasi serta komunikasi seputar pelayanan wanita bijak, saat ini sahabat WB bisa bergabung dalam Telegram grup Sahabat WB. Caranya mudah sekali. Sahabat WB cukup mengunduh aplikasi Telegram lalu join grup Sahabat WB.
Dalam grup Telegram ini akan ada renungan harian, kegiatan-kegiatan dan informasi terkini seputar pelayanan WB. Dan tentunya kita bisa berelasi baik dengan seluruh sahabat WB dari berbagai kota dan negara. Mari bergabung sekarang juga di Telegram grup Sahabat WB. Tuhan Yesus memberkati. WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Oke, seru ya tadi ya ngobrolnya ya. Kita kembali lagi nih dalam pembincangan kita tentang pinjol. Tadi itu Kak Reta sudah bercerita tentang pengalaman pribadinya yang luar biasa ya. Yang jadi salah satu pengguna pinjol, ngalamin efek yang boleh dibilang negatif, yang mengakibatkan banyak efek negatif juga, tapi juga akhirnya menghasilkan satu respon yang luar biasa, yang tidak lari dari Tuhan, tetap kembali ke kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya juga responnya tuh sampai sekarang gitu, bisa ngendaliin diri, bisa bedain mana nih kehendaknya Tuhan ya, kebutuhan atau keinginan. Itu puji Tuhan banget. Nah, kalau menurut Kak Nita nih sebagai seorang perencana keuangan, wow, menurut Kak Nita kita sebagai wanita bijak tuh wanita yang Tuhan ya, boleh dibilang ya, wanitanya Tuhan yang sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tuh harusnya seperti apa sih Kak responnya? Dan mungkin Kak Nita punya tips mengenai keuangan gitu ya. Mungkin ada sahabat WB nih Kak yang mungkin lagi nyaksiin WB Meetup ini, dia tuh lagi mungkin terjerat, belum bisa cerita ke siapa-siapa kayak gitu ya. Kemudian mungkin ada yang mau terjerat gitu. Mungkin ada tips supaya, ada nasihat supaya kita tuh terhindar dari utang-utang tersebut. Silakan Kak Nita. Ya, oke, Grace. Tadi mendengar kesaksian dari Reta luar biasa sekali ya. Bagaimana pengalaman dia terjerat pinjol, kemudian Tuhan lepaskan dia dengan cara yang luar biasa. Dan satu hal yang saya sangat kagum dengan Reta ya, dia punya komitmen untuk berkata stop. Nah, itu sangat penting sekali. Karena ketika kita tidak bisa, tidak berani untuk mengatakan stop, maka bisa jadi akan jatuh lebih dalam lagi. Jadi luar biasa ketika ada sebuah keputusan, maka Tuhan juga tolong dengan cara yang luar biasa juga. Nah, tadi dia tanya gimana tanggapan saya mengenai pinjol gitu ya. Kalau menurut saya, sebenarnya pinjol itu sesuatu yang netral. Tinggal bagaimana kita melihat itu dari sisi pemanfaatannya. Nah, kebetulan juga mungkin akhir-akhir ini ya, kita lebih sering mendengar berita-berita mengenai pinjol itu dari sisi yang negatif. Sehingga orang melihat pinjol itu sebuah sesuatu yang itu sangat merugikan sekali. Padahal sebenarnya kita bisa melihat merugikannya dari sisi yang seperti apa. Karena kebanyakan dari beberapa berita yang saya baca, saya ikutin ya, kebanyakan itu mereka mengatakan pinjol itu sesuatu yang negatif karena berkaitan dengan gagal bayar. Nah, kenapa terjadi gagal bayar? Nah, ada kemungkinan juga seseorang yang melakukan pinjaman online ini, yang pertama mereka tidak memiliki perencanaan di dalam keuangan mereka, bagaimana ketika mereka tahu punya pinjaman tetapi tidak membuat perencanaan bagaimana cara membayarnya nanti. Karena bagaimanapun juga yang namanya pinjaman itu kan hutang ya, hutang itu kan harus dibayar. Entah mau dibayar dengan cara langsung dilunasin atau dengan cara dicicil, diangsur per bulan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat fenomena pinjol ini kenapa sekarang marak sekali, karena memang pinjol ini ibarat sebuah godaan yang selalu kita secara masif itu bisa kita temui, terutama pada saat kita mengaktifkan medsos kita. Entah itu mungkin di media Instagram atau di YouTube atau dimanapun ya, bahkan di aplikasi-aplikasi itu disisipin tuh iklan-iklan pinjol atau mungkin pay later itu kan banyak sekali ya. Nah, karena begitu masif, kadang-kadang ketika kita nggak bisa membentengi diri kita dengan mengendalikan diri untuk belanja atau menggunakan aplikasi itu untuk melakukan pinjaman uang, akhirnya itu tadi tanpa kita sadari kita melakukan yang awalnya coba-coba, tapi karena kita nggak punya perencanaan atau bahkan mungkin kita nggak memiliki dana darurat untuk bisa membayar utang-utang kita, akhirnya bisa terjerat dengan yang namanya pinjol. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang personal finance ya, itu kan 80% itu berkaitan dengan behavior kita, itu berkaitan dengan
kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Sedangkan yang 20% itu berkaitan dengan knowledge kita, pengetahuan kita. Nah, ada banyak sekali mereka yang terjerat dengan pinjol itu juga kemungkinan mereka kurang literasi keuangan, pemahaman berkaitan dengan pinjol ini. Mereka hanya melihat ini fasilitas yang sangat mudah untuk meminjam uang, kemudian juga syarat-syaratnya kan gampang ya, apalagi dengan iming-iming pencairannya bisa dicairkan dengan sangat cepat, mungkin bisa kurang dari 24 jam, atau mungkin ada yang bilang katanya cukup kok sekarang langsung ke aplikasi mengajukan permohonan gitu ya, nanti dalam waktu mungkin 2-3 jam uang itu langsung ditransfer ke rekening kita. Nah, kita sudah tergiur dengan kemudahan-kemudahan itu, padahal sebenarnya di balik kemudahan-kemudahan itu ya, sekali lagi kalau kita tidak memiliki satu pengetahuan, sebenarnya pinjol ini ada risiko dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang namanya hutang pasti kita akan dikenakan harus membayar bunganya. Nah, mungkin orang tahu ya, yang namanya hutang ada bunganya, tapi bunganya ini berapa sih besarnya? Apakah itu 0,sekian%, ataukah itu 1%? Tapi yang pasti juga kita mesti sadar bahwa apapun itu ya, karena pinjol ini kan kita pinjaman tidak ada tidak ada jaminan apapun. Nah, apapun bentuknya yang namanya hutang, ketika tidak ada jaminan apapun, maka akan dikenakan bunga yang tinggi. Ya, bahkan bisa 1%, dan itu bunganya bukan bunga bulanan, tetapi bunga harian. Nah, itu yang harus kita sadari sebelum kita mengambil keputusan untuk kita melakukan pinjaman online. Nah, sekarang bagaimana kalau kita seandainya kita sekarang sedang memiliki masalah berkaitan dengan pinjol ini? Mau nggak mau, sekali lagi saya juga belajar dari Reta ya. Mau nggak mau, yang pertama adalah kita sebagai orang yang beriman datang kepada Tuhan dan kita mohon ampun. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan, ya. Kesalahan entah itu yang disengaja ataupun yang tidak kita sengaja, kita harus mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Dan saat ini kondisi kita seperti apa, kita datang kepada Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua, yang itu sebenarnya juga kita perlukan adalah kalau kita saat ini menghadapi yang namanya kasus-kasus pinjol, milikilah 1 atau 2 orang teman di mana kita bisa menceritakan kondisi kita. Karena banyak kejadian mereka yang mengalami masalah-masalah seperti ini sampai akhirnya tidak memiliki solusi untuk terutama untuk mereka yang gagal bayar ya, bahkan sampai akhirnya mungkin didatangi oleh debt collector. Kalau mereka merasa tidak memiliki solusi, maka mereka akan mengambil jalan pintas dan apapun bisa terjadi. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, saya sarankan sebaiknya miliki minimal satu orang untuk kita bisa menceritakan. Mungkin saat itu kita tidak langsung mendapatkan solusi, tetapi paling tidak kita sudah mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan kita, yang syukur-syukur nanti sahabat kita atau mungkin keluarga kita bisa membantu memberikan solusi. Tetapi paling tidak itu menjaga supaya kita tetap kuat secara mental, ya, karena apapun kondisinya yang namanya hutang itu kalau kita tidak memiliki kesiapan mental itu benar-benar akan membuat kita sangat down. Nah, selanjutnya adalah bagaimanapun juga karena hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Kalau kita punya aset ya mau nggak mau kita harus menjual aset kita untuk menutup hutang kita. Atau mungkin kita bisa ketika kita bisa menceritakan mungkin pada orang yang terdekat atau pada keluarga kita, siapa tahu mungkin dari mereka berbelas kasihan kepada kita, memberikan tanda kutip dalam artian pinjaman dalam artian itu soft loan ya, artinya untuk membantu sementara. Tetapi setelah itu kita harus punya komitmen untuk bagaimana caranya menutup itu semua pinjaman itu. Nah, sekilas memang tadi ya saya bilang ini sesuatu yang sangat mudah menggiurkan. Tetapi hati-hatilah di balik itu, di balik setiap kemudahan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang mengenakan buat kita. Nah, beda lagi kalau kita memanfaatkan pinjol memang itu dipakai untuk modal usaha. Kalau untuk modal usaha memang ada perhitungannya ya, ketika kita harus terpaksanya harus melakukan pinjaman online untuk mendukung menambah modal usaha kita, itu kan ada perhitungannya. Jadi omset berapa, kemudian nanti akan kita hitung berapa kewajiban kita yang harus kita bayarkan setiap bulan, semua itu ada, semua itu terhitung. Jadi memang agak beda ketika kita menganggap
pinjol ini untuk memenuhi hutang produktif dengan hutang konsumtif, itu memang perlakuannya ada juga. Tapi apapun alasannya, memang saya tidak akan menyarankan kalau itu dipakai untuk hutang konsumtif. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk melakukan pinjol sebelum kita mengetahui betul-betul clear di depan, supaya kita tidak terhindar dari surat pinjol ini. Wow, thank you loh, luar biasa loh perbincangan kita. Luar biasa. Lagian ya sekarang Kak sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan juga ya Kak ya untuk kayak perencanaan keuangan atau mungkin kita bisa susun banyak hal supaya kita tidak tidak jatuh lebih dalam kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau aplikasi-aplikasi itu kan memang membantu kita untuk yang pertama kita bisa melakukan budgeting. Jadi kita bisa menuliskan ya, kita bisa merancangkan dalam 1 bulan ini kebutuhan kita itu apa aja. Dan itu sangat menolong sekali sehingga kita bisa belajar untuk mengatur keuangan kita. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk budgeting ini saya lebih senang menggunakan secara manual. Karena kalau secara manual, saya kan harus menulis ya. Jadi menulis itu juga membantu untuk secara otak itu benar-benar kayak kita sadar bahwa sebulan ini kebutuhan kita apa, itu saya tulis. Memang kalau aplikasi benefitnya kita bisa langsung memasukkan, menginput data-data, dan nanti secara otomatis itu bisa langsung menghitung gitu ya. Cuma saya dalam hal ini, saya lebih suka menggunakan 2 metode. Jadi tetap ada yang tertulis manual, kemudian saya juga menggunakan aplikasi untuk membantu, karena nanti dari aplikasi itu kan juga sangat membantu pada saat nanti perhitungan di akhir. Terutama pengeluaran-pengeluaran yang selama ini kita keluarkan ya, biasanya pengeluaran-pengeluaran besar gitu kita masih ingat, tapi kalau pengeluaran-pengeluaran yang kecil-kecil, misalnya nih uang parkir, atau mungkin kita beli makanan tapi kita bayar secara cash, itu kan kalau kita tidak catat, itu kan kita akan mudah lupa. Saya biasanya menggunakan cara itu, Grace, jadi manual sama saya menggunakan aplikasi juga. Wow, ya betul banget sih Kak. Aku juga pakai manual Kak. Sampai sekarang masih budgeting catatnya manual. Ya. Ya orang jadul banget ya Kak. Pakai buku kas. Kalau aku pakai buku kas. Iya kan ada kan kas debit, kredit, saldo. Ya aku pakai itu. jadi kayak kembali ke masa lalu gitu loh, nggak pakai gadget. Tapi kalau buat sahabat-sahabat WB mungkin yang mau pakai gadget silakan, karena banyak banget sih aku lihat kayak luar biasa banyaknya ya sekarang, banyak orang yang bisa membantu gitu loh lewat aplikasi kayak gitu. Yang mau catet-catet kayak Kak Nita dan Grace juga silakan, nggak apa-apa. Aku salah satu tips yang aku pakai itu Kak dalam hal keuangan aku ya, merencanakan keuangan, aku selalu menyimpan uang-uang kecil aku Kak. Jadi ketika aku dapat uang kecil kembalian gitu, aku nggak pernah kayak simpan sembarangan. Tapi aku benar-benar punya celengan khusus yang akhirnya nanti aku hitung-hitung itu lumayan loh, bisa 600.000 dalam waktu 4 bulan, 6 bulan. Karena aku belanja kan cash ya ke pasar tradisional kayak gitu. Jadi pasti dapat uang-uang receh itu. Itu lumayan membantu sih buat aku. Jadi buat sahabat-sahabat WB mau pakai cara ini silakan. Tapi lama-lama banyak juga ya. Benar-benar, aduh itu enak banget sih gitu. Jadi nanti aku ada yang bulan ini aku harus buka nanti celengan aku mau makan durian. Jadi udah bikin goals gitu loh Kak, udah bikin budget buat makan durian kayak gitu kan lumayan. Nggak keluar uang dari uang biasa kan lumayan sekarang ya durian ya di Jakarta dimanapun, aduh mahal gitu. Iya. Yes, betul. Oke deh, terima kasih untuk kesaksiannya Kak Reta yang luar biasa, yang memberkati banget. Dan juga untuk nasihat-nasihat dari Kak Nita yang pastinya akan membantu kita ya Kak, memandang lebih jauh ke depan lagi ya tentang pengetahuan-pengetahuan, tentang banyak hal kayak gitu ya. Dan salah satunya tentang keuangan. Jadi kita harus terus mengingat ya, kalau pinjol itu sebenarnya tidak melulu negatif. Bener gak sih Kak? Banyak juga hal positif yang bisa kita temukan sebenarnya. Nah, dari pembicaraan kita ini aku menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, seperti tadi di awal, pisau itu kalau digunakan sama orang yang tepat, ya itu pasti jadi berguna banget. Kayak misalnya koki, dia bisa potong sayur jadi indah gitu loh, jadi baik gitu. Tapi sebaliknya kalau pisau digunakan sama orang yang salah, itu juga akan menjadi sesuatu yang buruk. Semua fasilitas di dunia itu bisa digunakan selama kita itu bijak menggunakannya.
pakai pinjol, pay letter atau apapun itu ya, menurut aku nggak masalah sih ya. Asalkan kita bertanggung jawab, kita bisa bijak dalam memakainya. Misalnya kita bayar tepat waktu, misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kita suka meremehkan ya Kak. Iya, Hal ini gitu. Padahal pinjol itu baik juga loh manfaatnya kayak gitu. Nah, sebagai seorang wanita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar lebih waspada, lebih berhikmat, lebih bijak lagi tentang keuangan. Tahu cara membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau misalnya lupa, silahkan ingat-ingat lagi 3 dosa Hawa, sesi-sesinya ya. Keinginan daging, keinginan mata, itu seru sih di 3 sesi Hawa, 3 dosa Hawa itu seru gitu. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar buat yang namanya mengelola berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita sadari, kita tetap datang kepada Tuhan. Betul kan, Nita? Karena berkat Tuhan itu jujur selalu cukup sih buat kebutuhan kita. betul. Tapi pasti kurang cukup buat kayak gaya hidup, keinginan itu pasti kurang cukup. Iya, Apalagi sekarang ini ya, belanja tinggal jempol, Bo. iya. Jadi semudah itu sebenarnya, semudah itu ya, kita langsung mengklik, nah, tiba-tiba uang masuk ke kita. Benar. Itu tadi, Pinjol juga segala kemudahan itu semua ada efek-efeknya, kemudian juga kita mesti harus lihat resiko dan konsekuensinya nantinya. Oh, yang gampang belum tentu baik. Iya, Betul. Jadi bukan itu ya sumber ketenangan jiwa kita ya Kak ya sebenarnya ya. Dan bukan sumber damai sejahtera juga yang tadi Kak Reta juga akhirnya efek negatifnya itu nggak bisa tidur itu jadi nggak damai kan gitu. Yes, yang ketiga punya komunitas. Punya 1-2 orang atau lebih yang bisa kita ceritakan, kita percaya ini ya pastinya ya Kak ya gitu. Yang akhirnya bisa mempengaruhi karakter kita juga jauh jadi lebih baik juga seperti yang Alkitab bilang juga. Kita bisa berbagi cerita, kita juga ceritain segala hal yang kita rasakan ke komunitas yang kita percaya itu. Mungkin nggak bisa berikan solusi, tapi setidaknya ada damai sejahtera yang terjadi. Karena itu pasti dari Tuhan juga sih menurut aku. Komunitas yang baik itu dari Tuhan. Yes. Nah, yang terakhir ada di Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi seperti nasihat dari Kak Nita, perlengkapi pengetahuan kita, betul Kak? Perlengkapi pengetahuan kita lebih banyak lagi mungkin tentang keuangan, atau mungkin kita mau pakai pinjol ini dengan efek yang positif ya gitu. Kita harus belajar tahu dulu. Kita tahu dulu ini efeknya gimana, cara yang terbaik gimana dan sebagainya. Itu pengetahuan yang harusnya kita tahu. Sehingga kita akan jadi lebih berhikmat lagi dalam mengambil segala keputusan. Luar biasa, luar biasa. Thank you ya buat Kanita dan Kareta sekali lagi. Dan kita mau akhiri nih acara kita. Wah, dengan mengajak sahabat WB untuk makan buah bareng-bareng. Biar kita tetap sehat, Kak. Karena nggak hanya rohani saja ya yang kita bentengi dengan firman Tuhan gitu kan. Tapi fisik kita juga dong harus dibentengi dengan imun yang sehat, yang kuat gitu. Aku hari ini bawa pisang. Soalnya pisang itu punya manfaat melancarkan pencernaan Kak. Aku akhir-akhir ini tuh susah banget pencernaannya. Tapi pisang ini sangat membantu aku. Dia juga menurunkan berat badan. Lumayan ya, bisa bikin kurus lumayan gitu. Karena dia belum bikin kenyang dan juga dia membantu memulihkan otot. Kalau kita habis olahraga makan enak juga kayak gitu. Nah, kalau Kak Nita mungkin makan buah apa nih? Kalau aku suka nanas. Nah, kebetulan aku punya nanas yang masih utuh ya. Ini juga udah ada yang potongan nanas, potongan nanas. Jadi kenapa aku suka nanas? Di nanas ini kan punya kandungan nutrisi yang luar biasa sekali. Nah, salah satunya di nanas ini punya yang namanya enzim bromelain. Enzim ini khusus kalau kita kena batuk, ini membantu melancarkan dahak. Jadi kayak mengecerkan dahak, jadinya kita bisa lebih mudah untuk mengeluarkan dahak. Nah, selain itu juga manfaat dari nanas ini banyak sekali yang nanti bisa searching sendiri ya, manfaat dari nanas ini apa aja. Nah, satu hal aku melihat nanas ini buah yang
dia memiliki kandungan nutrisi mineral yang cukup bagus, dan dalam situasi apapun dia bisa juga memperlancar apa namanya pencernaan kita. Dia juga bisa membantu kalau terjadi radang, sendi dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaat-manfaat ini kalau aku mengingat ya, jadi dalam situasi apapun, ibaratnya gini, nanas ini bisa menjawab kebutuhan untuk kebutuhan kesehatan kita. Nah, begitu juga berkaitan dengan keuangan kita. Apapun keuangan kita, kalau kita tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, maka itu pun juga akan berdampak ke hal-hal keputusan-keputusan kita yang lain. Nah, salah satunya tadi ya, obrolan kita ya, berkaitan dengan pinjol. Kenapa seseorang bisa mengalami itu? Nah, ada kemungkinan selain dia tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, itu juga dia tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan perencanaan keuangan, itu kan berkaitan dengan bagaimana kita memiliki hati seorang hamba untuk kita menjadi seorang hamba yang bisa dipercaya untuk mengelola setiap berkat Tuhan. Nah, jadilah sekarang seseorang yang lebih bermanfaat, dan apapun yang kita alami itu bisa memberkati banyak orang. Begitu juga dengan nanas ini. Jadi dia akan selalu Amin. manis dan enak dibikin apapun. Bener, bener, bener. Kalau Kak Reta bawa apa nih? Makan apa? Aku bawa kiwi. Sesuai baju. Lagi Iya. suka makan kiwi karena katanya bagus buat rambut. Aku tuh lagi stres sama rambut rontok mulu gitu. Hmm. Jadi kayaknya capek ganti sampo, terus ada yang nyaranin coba makan kiwi, katanya dibenerin dari dalam dulu gitu. Jadi aku Luar lagi biasa. coba makan kiwi, terus waktu disuruh searching manfaat kiwi malah kaget ada yang selain vitamin C-nya kan, terus ada juga katanya buat mata ternyata, buat penuaan mata gitu. Bagus ya pokoknya di Google. Jadi makin Cari kagum. aja ya Iya, teman-teman gitu ya. jadi makin kagum gitu sama kiwi. Jadi oh ya deh kayaknya jadi favorit nih. Gitu. Oke deh. Oke sahabat WB, jangan lupa ya untuk di-subscribe YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia. Klik lonceng juga dan komen-komen ya biar tambah semangat nih WB Meetup juga ya. Klik loncengnya biar tahu ada banyak video-video lainnya yang boleh di-upload dan sebagainya. Sampai jumpa lagi di WB Meetup selanjutnya di bulan depan ya, di bulan Mei. Tunggu aja bicarain tentang apa. Seru, makin seru ya. Oke, kita mau yel-yel dulu. Wanita Bijak. Wow. Wow, apakah Anda luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Tuhan memberkati semuanya. God bless. God bless you. God bless you.